Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Wildan Zaki Haidar, Ahmad Salah bin Novan, Siti Maimunah, dan Aisyah Metasari. Di sini kami membuat video presentasi untuk memenuhi tugas dari matkul filsafat ilmu. Di sini kita akan membahas tentang pengelompokan ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan adalah suatu kajian filsafat mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan. Pengetahuan sebagai suatu ranah kajian, pengetahuan berbeda dari informasi ataupun data. Kata ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan memiliki pengertian, yaitu usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Pengertian ilmiah yang paling sering digunakan adalah ilmu adalah pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah tanpa melakukan kegiatan penelitian lebih intensif. Kata ilmu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Sangat luas maknanya. Oleh karenanya, tambahan kata ilmu dalam mempersempitkannya, ilmu pengetahuan sendiri adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Poin B. Kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap. Oleh karena itu, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu, mau tidak mau, kita harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik, karena setiap periode menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Oleh karenanya, periodisasi perkembangan ilmu di sini dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer. Di sini kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan itu ada zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaisance, zaman modern, zaman kontemporer. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap reseptif mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Kedua, pada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa inilah orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada saat itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Sikap inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Sikap kritis inilah yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli-ahli pikir terkenal sepanjang masa. Beberapa filsuf pada masa itu antara lain yaitu Thales, Pythagoras, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semuanya adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan, semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilla Theologia atau abdi agama. Yang keempat, zaman Renaissance.
Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Yang kelima, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang 4 datar. Lalu ada Isaac Newton dengan temuannya yaitu teori gravitasi. Ada juga Charles Darwin dengan teori struggle for life atau perjuangan untuk hidup. Dan juga J.J. Thomson dengan temuannya yaitu elektron. Yang terakhir, yang keenam, adalah zaman kontemporer. Fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya bahwa akan ada kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi. Syarat-syarat ilmu pengetahuan. Yang pertama, logis atau masuk akal, yaitu sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya. Yang kedua, objektif, yaitu sesuai berdasarkan objek kaji dan didukung dari fakta empiris. Yang ketiga, metodik. Metodik ini diperoleh dari cara tertentu dan teratur yang dirancang, diamati dan terkontrol. 4. Sistematik. Disusun dalam satu sistem, satu dengan saling berkaitan dan menjelaskan sehingga satu kesatuan. 5. Berlaku umum atau universal. Berlaku untuk siapapun dan dimanapun dengan tata cara dan variabel. 6. Eksperimentasi, yaitu yang lama untuk hasil yang sama. 7. Kumulatif. Kumulatif ini berkembang dan tentatif. Ilmu pengetahuan selalu bertambah, yang hadir sebagai ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang salah harus diganti dengan yang benar, disebut sifat tentatif. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama, empiris. Empiris ialah berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, sistematis. Adalah berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh, mampu menjelaskan objek yang dikajinya. 3. Objektif. Ialah ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadinya. 4. Analitis. Ialah menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian rinci sehingga dapat berusaha membeda-bedakan pokok persoalan, peranan, dan bagiannya. Yang kelima, verifikatif. Adalah ilmu pengetahuan yang dapat dikaji kebenarannya. Pengertian pengelompokan ilmu pengetahuan. Pengelompokan ilmu atau klarifikasi ilmu-ilmu merupakan pengaturan yang sistematik untuk menegaskan definisi suatu cabang ilmu, menentukan batas-batasnya, dan menjelaskan saling berhubungan dengan cabang-cabang lain. Ilmu pengetahuan dalam ilmu filsafat itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Ilmu alamiah, 2. Ilmu sosial, 3. Ilmu budaya. Ilmu alamiah. Ilmu alamiah atau sering disebut dengan ilmu pengetahuan alam
merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip ilmu alamiah terbagi atas 1. Fisika, 2. Kimia, 3. Biologi, 4. Botani, 5. Zoologi, 6. Morfologi, 7. Anatomi, 8. Fisiologi, 9. Sitologi, 10. Histologi, 11. Paleontologi. Ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek yang berhubungan dengan manusia, dengan lingkungan sosial lainnya. 3. Ilmu budaya. Ilmu budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan ada 6. 1. Sistem religi atau kepercayaan. 2. Sistem organisasi kemasyarakatan. 3. Ilmu pengetahuan. 4. Bahasa dan kesenian. 5. Mata pencarian hidup. 6. Peralatan dan teknologi. Adapun kelanjutannya ialah 1. Etnosentris. Poin yang terakhir adalah klasifikasi ilmu pengetahuan. Klasifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan menurut para ahli diantaranya adalah dari filsuf Auguste Comte, Karl Raimund Popper, dan Thomas S. Kuhn. Menurut Auguste Comte, pada dasarnya penggolongan ilmu pengetahuan sejalan dengan sejarah ilmu pengetahuan itu sendiri, yang menunjukkan bahwa gejala-gejala dalam ilmu pengetahuan yang paling umum akan tampil terlebih dahulu, kemudian akan disusul dengan gejala-gejala pengetahuan yang semakin lama semakin rumit, kompleks, dan semakin konkret. Urutan dalam penggolongan ilmu pengetahuan menurut Auguste Comte adalah: yang pertama itu ilmu pasti, matematika, ilmu perbintangan, astronomi, ilmu alam atau fisika, ilmu kimia, ilmu hayat atau fisiologi dan biologi. Lalu yang terakhir adalah fisika sosial atau sosiologi. Selanjutnya menurut Karl Raimund Popper, beliau mengemukakan bahwa sistem ilmu pengetahuan manusia dapat dikelompokkan ke dalam 3 dunia, yaitu dunia 1, 2, dan 3. Popper menyatakan bahwa dunia 1 merupakan kenyataan fisis dunia, sedangkan dunia 2 adalah kejadian atau kenyataan fisikis dalam diri manusia. Dan dunia 3 yaitu segala hipotesa, hukum, dan teori ciptaan manusia dan hasil kerjasama antara dunia 1 dan dunia 2, serta seluruh bidang kebudayaan, seni, metafisik, agama, dan lain sebagainya. Menurut Popper, dunia 3 itu hanya ada selama dihayati, yaitu dalam karya dan penelitian ilmiah, dalam studi yang sedang berlangsung, membaca buku, dalam ilham yang sedang mengalir dalam diri para seniman dan penggemar seni yang mengandaikan adanya suatu kerangka. Sudah penghayatan itu, semuanya langsung mengendap dalam bentuk fisik, alat-alat ilmiah, buku-buku, karya seni, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan bagian dari dunia 1. Dalam pergaulan manusia dengan sisa dunia 3 dalam dunia 1 itu, maka dunia 2 lah yang membuat manusia bisa membangkitkan kembali dan mengembangkan dunia 3 tersebut. Menurut Popper, dunia 3 itu mempunyai kedudukannya sendiri. Dunia 3 berdaulat, yang artinya tidak semata-mata begitu saja terikat dengan dunia 1, tetapi sekaligus tidak terikat juga pada subjek tertentu. Maksudnya adalah dunia 3 tidak terikat pada dunia 2, yaitu pada orang tertentu, pada suatu lingkungan masyarakat, maupun pada periode sejarah tertentu. Selanjutnya menurut Thomas S. Kuhn, beliau berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmiah ini bersifat revolusioner, bukan kumulatif sebagaimana anggapan sebelumnya.
Revolusi ilmiah itu pertama-tama menyentuh wilayah paradigma, yaitu cara pandang terhadap dunia dan contoh-contoh prestasi atau praktek ilmiah konkret. Menurut Kuhn, cara kerja paradigma dan sejatinya revolusi ilmiah dapat digambarkan ke dalam tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, yaitu paradigma ini membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah dalam masa ilmu normal. Dalam tahap ini, para ilmuwan tidak bersikap kritis terhadap paradigma yang membimbing aktivitas ilmiahnya. Selama dalam menjalankan aktivitas ilmiah itu, para ilmuwan menjumpai berbagai fenomena yang tidak dapat diterangkan dengan paradigma yang dipergunakan sebagai bimbingan atau arahan aktivitas ilmiahnya itu. Ini dinamakan anomali. Anomali sendiri adalah suatu keadaan yang memperlihatkan adanya ketidakcocokan antara kenyataan dengan paradigma yang dipakai. Tahap kedua, menumpuknya anomali menimbulkan krisis kepercayaan dari para ilmuwan terhadap paradigma. Paradigma mulai diperiksa dan dipertanyakan, para ilmuwan mulai keluar dari jalur ilmu normal. Tahap ketiga, para ilmuwan bisa kembali lagi pada cara-cara ilmiah yang sama dengan memperluas dan mengembangkan suatu paradigma tandingan yang dipandang bisa memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Proses peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru inilah yang dinamakan dengan revolusi ilmiah. Itulah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.